Halo cucu-cucuku, apa kabar kalian? Nih Mbak dongengin satu film tentang pembulian. Di awal film, diperkenalkan seorang gadis bernama Margaret. Margaret mengalami kesakitan di perutnya. Ia mengira ada kanker atau penyakit dalam perutnya, namun ternyata ia akan melahirkan seorang bayi hasil hubungan gelapnya dengan seorang pria. Margaret menyesali perbuatannya dan ingin membunuh bayi tersebut, namun seolah-olah bayi itu memelas agar ibunya membiarkannya tetap hidup. Tangisan bayi itu membuat Margaret luluh, dan lahirlah bayi bernama Carrie. Carrie kini tumbuh dan beranjak remaja, namun ia sangat pemalu dan sangat minder. Pada suatu hari setelah jam olahraga selesai, Carrie mandi dan mengalami menstruasi. Carrie yang belum paham akan hal tersebut, panik, dan mengira ia sedang sakit pendarahan. Carrie berteriak histeris meminta pertolongan, dan ketika teman-temannya datang, malah mengolok-olok dan menertawakan Carrie. Chris dan teman-temannya justru melempari Carrie dengan pembalut dan merekam video kejadian tersebut untuk bahan olok-olokan. Carrie pun semakin histeris, hingga datang guru olahraga yang bernama Bu Jardine. Bu Jardine berhasil menenangkan Carrie dengan sebuah tamparan keras. Bu Jardine membawa Carrie ke ruangan kepala sekolah, lalu menjelaskan bahwa menstruasi adalah hal yang biasa. Lalu, kepala sekolah menyarankan agar menghubungi ibunya, namun Carrie justru marah. Saat Carrie sedang marah, tiba-tiba galon di ruangan itu pecah. Ibunya, Margaret, menjemputnya di sekolah. Di mobil, Carrie menanyakan kepada ibunya, mengapa tak pernah menjelaskan apa itu menstruasi, namun ibunya diam tak menjawab apa-apa dan hanya menyuruh Carrie untuk tetap di dalam mobil. Lalu ada seorang anak bersepeda meledek Carrie, namun tiba-tiba anak itu terjatuh dengan sendirinya. Carrie mulai sadar bahwa ia memiliki sebuah kelebihan. Saat pulang ke rumah, Carrie mendapati ibunya sedang membentur-benturkan kepalanya, menyakiti dirinya sendiri, dan terus meracau tentang kutukan dan dosa. Carrie menanyakan apa yang terjadi, namun ibunya malah mengurungnya di kamar yang merupakan ruangan doa. Anehnya, saat Carrie berteriak, pintu kamar hampir terbelah menjadi dua. Di situasi lain, Sue menyesali tindakannya terhadap Carrie di sekolah. Berbeda dengan Chris, ia malah mengupload video rekaman Carrie di media sosial. Keesokan harinya, Bu Jardine menghukum seluruh siswa yang melakukan pembulian terhadap Carrie. Bagi siswa yang tidak mau dihukum, akan diberikan sanksi skors dan tidak boleh mengikuti pesta dansa yang akan diadakan di sekolah beberapa hari lagi. Bu Jardine juga mengetahui bahwa Chris telah mengunggah video Carrie ke YouTube, namun Chris bersikeras tidak bersalah. Di lorong sekolah, Carrie kembali mendapat perundungan, dan ketika ia memandangi kaca toilet, kaca tersebut pecah. Carrie berusaha menyusun pecahan kaca tersebut, dan Carrie mulai yakin bahwa ia memiliki kemampuan khusus. Carrie pun mencari tahu apa sebenarnya kemampuannya itu, dan mencoba melatihnya di kelas. Namun, tiba-tiba Pak Guru menyuruhnya membacakan puisi yang dibuat oleh Carrie. Lagi-lagi, Carrie dibully, bahkan oleh gurunya sendiri, dengan mengatakan puisi buatan Carrie sangat menyeramkan. Namun teman sekelas Carrie, Tommy, membela Carrie dengan memuji puisi buatan Carrie. Di tempat lain, Ibu Sue yaitu Nyonya Snell, mendatangi toko jahit Margaret, dan meminta maaf atas perbuatan anaknya. Namun, Margaret pergi meninggalkan Nyonya Snell begitu saja. Di dalam kamar, Carrie sudah menyadari bahwa ia memiliki kemampuan telekinetis. Ia melatihnya dengan menerbangkan buku-buku di sekitarnya, dan ada buku yang terjatuh sehingga membuat ibunya yang di luar kamar khawatir. Carrie pura-pura tertidur, lalu ia mencoba telekinetis tanpa melihat, dan itu berhasil. Di sekolah, Sue menemui pacarnya Tommy. Sue meminta kepada Tommy untuk mengajak Carrie datang ke pesta dansa, sebagai bentuk permintaan maaf Sue kepada Carrie. Tommy mencoba mendekati Carrie, namun Carrie menanggapinya dengan dingin. Carrie pun pergi meninggalkan Tommy, namun Tommy tidak menyerah. Ia berusaha mengejar Carrie dan mencoba menjelaskannya, namun Carrie tak peduli akan hal itu. Carrie menangis, dan Bu Jardine berusaha untuk menenangkannya. Carrie bercerita kepada Bu Jardine, bahwa Tommy hanya akan menjebaknya. Namun, Bu Jardine juga meyakinkan Carrie, bahwa Tommy tidak ada niat jahat kepadanya. Di rumahnya, Tommy masih saja mengikuti Carrie. Tommy berharap, Carrie mau menemaninya ke pesta dansa, dan Carrie pun mau.
Dengan perasaan berbunga-bunga, Carrie mempersiapkan gaun untuk acara pesta dansa. Ia membeli bahan gaun tersebut. Sepulangnya di rumah, ibunya telah menunggu di halaman. Carrie menjelaskan ia akan pergi ke pesta dansa, dan ibunya melarang. Carrie meyakinkan kepada ibunya, namun ibunya lagi-lagi meracau akan dosa dan kutukan. Hal itu membuat Carrie tertekan, dan menunjukkan kemampuan telekinetisnya di hadapan Margaret. Di tempat lain, di peternakan babi, Chris dan temannya sedang menyembelih seekor babi, dan mengambil darahnya. Dengan darah babi tersebut, mereka berniat jahat untuk mempermalukan Carrie di pesta dansa nanti. Di saat teman-temannya berniat mempermalukan Carrie, di sisi lain, Carrie mempersiapkan gaun dengan merajutnya dengan tangannya sendiri. Carrie mempersiapkan diri datang ke pesta dansa dengan berdandan secantik mungkin. Margaret terus melarangnya dan meracau akan kutukan dan dosa. Carrie yang kesal pun mengurungnya di ruangan dosa ibunya. Margaret mencoba membuka pintu dan mendobrak-dobraknya. Carrie pun membakar slot kunci pintunya. Tommy pun tiba di rumah Carrie, dan ia terpesona dengan kecantikan Carrie, dan mereka akhirnya berangkat ke pesta dansa. Hari itu adalah hari paling membahagiakan dalam hidup Carrie. Setibanya di pesta dansa, Carrie terpukau dengan indahnya dekorasi pesta dansa. Semua siswa tampak enjoy dan happy di sana, bahkan Bu Jardine juga mendatangi Carrie, dan memastikan bahwa semua akan baik-baik saja. Tommy mengirim pesan kepada Sue bahwa semua berjalan dengan lancar. Tommy mengajak Carrie untuk berdansa, namun karena Carrie tidak pernah dansa sama sekali, ia canggung dan malu. Namun Tommy dengan sikap sabar dan romantis, mengajarinya perlahan dan Carrie mulai menikmatinya. Margaret yang masih terkurung, masih berusaha untuk membuka pintu. Di saat yang bersamaan, Chris dan teman-temannya bersiap-siap melancarkan niat jahat mereka untuk mempermalukan Carrie. Tibalah waktu pemilihan Raja dan Ratu Prom Night. Tommy dan Carrie pun memvote diri mereka sendiri. Di luar pesta dansa, Sue mendapatkan ancaman dari Chris, dan ia bergegas mendatangi tempat acara pesta dansa berlangsung. Chris dan teman-temannya menukar surat vote dengan surat yang sudah berisi nama Carrie dan Tommy. Sudah pasti Carrie dan Tommy lah yang menjadi pemenangnya. Di saat Sue tiba, bersamaan pula pengumuman pemenang Raja dan Ratu Prom Night, dan Tommy bersama Carrie memenangkannya. Carrie dengan perasaan bahagia serta tidak percaya, dirinya terpilih menjadi ratu malam itu. Tommy dan Carrie berjalan menuju singgasana Raja dan Ratu. Chris dan teman-temannya bersiap menumpahkan darah babi tepat di badan Carrie. Bu Jardine yang melihat Sue, mengusirnya pergi keluar karena mengira Sue akan melabrak Carrie. Akhirnya, Chris menumpahkan darah babi tepat di kepala Carrie. Belum cukup sampai di situ, Chris juga memutar video rekaman Carrie saat menstruasi. Seluruh pengunjung di pesta dansa menertawakan Carrie. Chris dan teman-temannya segera bergegas pergi dari tempat itu. Naas, ember besi jatuh tepat di kepala Tommy, dan membuat Tommy tewas di tempat. Carrie yang sangat kacau dan terpukul, sangat sedih dengan meninggalnya Tommy. Carrie sudah muak dengan semua ini, semua orang sudah sangat keterlaluan. Carrie pun marah dan mengeluarkan kemampuannya. Akhirnya, acara prom night yang ceria berubah menjadi pembantaian massal. Bu Jardine yang selama ini baik kepada Carrie, selamat dari kejadian itu. Namun tidak untuk para pembuli, Carrie akan terus memburu mereka. Carrie memburu Chris dan teman-temannya. Teman Chris yang bernama Billy, mengemudikan mobil dan berusaha menabrak Carrie. Carrie yang merupakan gadis polos, berubah menjadi sosok yang mengerikan. Billy pun tewas, dan Chris bersama mobilnya dilempar ke pom bensin, dan Carrie meledakkannya. Carrie bergegas pulang ke rumah untuk menemui ibunya dan meminta maaf. Namun Carrie tak menemukan ibunya yang sudah berhasil kabur dari kurungan ruangan. Carrie membersihkan badannya di kamar mandi, dan setelah itu, Margaret muncul dan memeluk putrinya. Tak disangka, Margaret ternyata membawa sebilah pisau dan menusuk Carrie ketika ia lengah. Namun Carrie melawan dan justru menusuk ibunya. Carrie menyesal telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Tak lama kemudian, Sue datang ke rumah Carrie dan meminta maaf, namun tiba-tiba banyak batu berjatuhan di rumah Carrie. Sue yang melihat Carrie dalam bahaya, mencoba menyelamatkan Carrie, namun Carrie merasakan jika Sue sedang mengandung seorang bayi perempuan.
Carrie menggunakan kemampuannya untuk menolong Sue keluar rumah agar ia dan bayi di dalam perutnya selamat. Sepertinya, Carrie memang ingin ia mati di dalam rumah bersama ibunya. Carrie pun tewas bersama dengan runtuhnya rumah mereka. Pada suatu hari, Sue mengunjungi makam Carrie dan mendoakannya. Film pun selesai. Dan Sue selalu bermimpi buruk saat kehamilannya semakin membesar. Pesan dari Mbak Jumono, hayo, jangan suka bully orang ya cuy. Kasihan. Jangan lupa subscribe, bye-bye.